Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Rapli Rizky Pratama. Bisa dipanggil Rapli. Oke, terima kasih Pak atas perkenalannya. Sebelumnya izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aryan Mhm. Barbariana dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta ingin mewawancarai sedikit tentang perjalanan karir Bapak dan asal mulanya karir Bapak. Mungkin sekarang Bapak lagi di menjabat sebagai apa dan alasannya apa gitu Pak? Memilih jabatan itu dan jalan itu Pak. Gimana? Sebenarnya kalau jabatan itu kan bukan pilihan ya, itu dipilih dari atasan sendiri Oh karena ya. adanya apa? Mungkin satu orang itu Oh ya. penghargaan dari atasan buat dapat ke jabatan sekarang ini. Oh, ya. Mungkin nih kan di Bapak ini sekarang lagi di kayak semacam apa namanya institut kayak kepolisian gitu Ya, kan. institusi ya, institusi. Institusi gitu kan. Nah kan di kepolisian tuh ada macam-macam gitu kan kayak brimob terus eh, propam terus kayak polantas. Nah bapak itu di bagian mana gitu, boleh nggak dijelasin bro? Oh. Kebetulan saya dari Satuan Brigade Mobil Brimob, Ah, dari Brimob, Satuan Brimob. oh, alasan bapak memilih brimob tuh kenapa dibanding kayak polantas atau yang lainnya gitu? Karena di Brimob itu adalah suatu kebanggaan. Oh. Tepatnya pasukan khususnya polisi. Jadi eh menunjang karir lebih cepat di Brimob. oh ya. Mungkin Bapak boleh nggak ceritain gitu sedikit proses pelatihan atau seleksi sebelum berada di posisi sekarang? Oh, seleksinya seleksi kayak biasa aja, seleksi kayak ada namanya case itu apa diuji kesehatan dari atas sampai bawah, dari dalam tubuh sampai luar tubuh itu diperiksa semua, terus lanjut ke tahap administrasi, terus lanjut lagi ke tahap namanya tuh olahraga apa fisik fisik tahap akhir itu namanya pantahir. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Boleh saya bertanya Pak? Ya boleh. Oke, perkenalkan dulu, saya namanya Evan Zakri. Ya, Kan Bang. awal udah selesai seleksi kan Pak? Untuk penugasan pertama itu pasti membekas ya. Ada hal berkesan nggak untuk tugas pertamanya gitu? Oh, saya penugasan pertama itu kayak penugasan yang paling berkesan ya. Ya, yang paling berkesan untuk dapat tugas pertama. Ya, kebetulan saya pernah dapat penugasan ke PT Freeport di Papua. Ya, mungkin mungkin itu baru paling berkesan karena saya kan baru juga ke institusi baru. Kalau boleh tahu baru berapa tahun ya Pak? Mungkin untuk tahun ini udah masuk tahun keempat. Tahun keempat. Jadi lumayan lama ya, udah mau 4 tahun Ya, di perjalanan karirnya. Selama 4 tahun ini apa pernah ada ketemu sama momen yang sulit atau sangat sangat sulit dilupakan? Boleh bagi ceritanya nggak Pak? Kalau ada. oh, mungkin momen yang paling sulit itu kayak penugasan ke Papua itu kan kita kan membawa 12 regu itu. Dan saya sebagai danru terus ada anggota-anggota yang lain.
itu susah untuk mengontrol semuanya gitu. Untuk penugasan di Papuanya berapa bulan itu, Pak? Kalau paling cepat itu ada 6 bulan, kalau paling lama mungkin bisa 1 tahun. Lumayan ya. Baik, itu aja mungkin yang saya mau tanyakan. Untuk teman-teman mungkin ada juga yang mau bertanya, boleh dilanjutkan. Oke Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya nama saya Muhammad Adrian Fitra. Saya ingin bertanya, kan tugas di lapangan itu tentu punya dinamika tersendiri kan Pak? Ya, Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam menghadapi situasi yang tidak terduga itu apa? tantangan terbesar, tantangan Di lapangan gitu, yang diri tidak saya terduga. sendiri. Untuk diri saya sendiri, Bang. Iya. Tantangannya mungkin nggak ada tantangan ya, yang adanya apa, kayak rasa cemas saja, rasa cemas kalau turun ke lapangan gitu, itu kan bisa adaptasikan sendiri. Oh, berarti tantangannya di kayak kurang yakin gitu ya. Tantangannya tuh Ya, kurang kurang yakin yakin. sama diri sendiri begitu ya, Ya, Pak. tapi kan tidak bisa harus kita lakukan gitu, Yang namanya tugas ya berarti ya harus dilakukan gitu. harus dilakukan. Oke. Jadi bagaimana Bapak menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima, terutama ketika harus siap dalam berbagai kondisi, Pak? Ya, mungkin untuk kalau ada waktu-waktu luang kita menyempatkan diri untuk berolahraga kan, buat fisik semakin kuat, kayak makan makanan yang teratur juga gitu. 4 sehat 5 sempurna lah. Apakah pernah Bapak menjalani penugasan di luar kota atau daerah tertentu yang membutuhkan kesiapsiagaan khusus, Pak? Gimana pengalaman tersebut? Ya, pernah kayak ke Papua itu tadi kan. Ya, ya kita harus siap itu, harus siap mental, fisik, semuanya harus siap. Oke, itu saja Pak. Untuk teman saya ada yang bertanya lagi? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar. Untuk pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak ada nggak sih kemampuan yang paling penting banget untuk yang sering tugas langsung di lapangan gitu? Ya, kemampuan itu biasanya dipunyai setiap orang anggota ya, kayak kemampuan menembak, kemampuan bertahan hidup gitu kan. Kalau untuk di institusi Polri di Satuan Brimob ya kayak gitu. Oke. Selanjutnya, ada nggak sih pesan atau hal yang pengen disampaikan buat anak-anak muda yang tertarik untuk ikut masuk di bidang tersebut? Untuk anak-anak muda yang ingin bergabung ke institusi Polri, persiapkan mental dan fisik kalian, persiapkan semuanya. Karena yang dibutuhkan bukan hanya otak, tapi fisik dan mental kalian juga. Oke. Terakhir, ada harapan untuk Bapak sendiri buat perjalanan karir ke depan, atau mungkin harapan untuk peran di kerjaan sekarang seperti apa? Harapan saya mungkin kedepannya mungkin bisa menunjang karir lebih cepat ya. Ya, gitulah, ngejar karir aja. Oke. Saya kembalikan lagi kepada Mas Aryan. Oke, mungkin itu saja dari pertanyaan kami. Sebelum kami akhiri nih Pak, Bapak kan ini takutnya buat ngevalidasi aja nih. Bapak tuh dari satuan kan kalau tentara nih kayak Koramil mana tuh gitu, kayak nomor gitulah, kayak apa sih namanya? Oh, Iya. Paham kan, paham ya? Satuan bagian saya di mana tempat Tugasnya. tempat Iya. Oh ya. Kebetulan saya di Mako Brimob Surabaya, Kompi 1 Batalion A Pelopor. Oh. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini bukan meragukan tapi sekedar memvalidasi aja ya, biar mungkin penilaian kami lebih maksimal. Sebelumnya terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya untuk
wawancara kami. Kami ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya, dan ini baru pulang kerja ya Pak? Nggak baru pulang kerja, baru pulang nongkrong. Oh iya, oke. Terima kasih banyak. Mungkin sampai sini aja wawancara kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh yang bersih.